Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas lagi lanjutan video yang semalam saya upload, yaitu untuk pergerakannya si Theta dan T-Full ya teman-teman ya. Jadi banyak yang nanyain, langsung aja ke inti videonya seperti apa ya. Jadi memang untuk Theta sendiri ini sudah breakout ya dari pola symmetrical triangle, dan dia udah meretest dan dia sudah berhasil retest dari resisten yang sebelumnya menjadi support ya teman-teman, dan dia akhirnya terbang. Dan beberapa target yang semalam saya infokan udah tergapai ya, sekitar 94, 96 ribu ya. Dan tadi hitnya itu sekitar 102 ribu rupiah untuk si Theta ya teman-teman. Jadi untuk resisten atasnya lagi yang terdekat itu masih sama di sekitar 102 ribu, di sekitar 107 ribu, dan di sekitar 112 ribuan. Ini adalah resisten terdekat untuk Theta. Kemudian support-support terdekatnya untuk Theta ya, yang sebelumnya menjadi target kita, yaitu sekitar 97 ribu, lalu sekitar 93 ribuan. Ini adalah support dan resisten terdekat untuk si Theta ini sendiri jangka pendeknya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bermain scalping, inilah area yang perlu kalian perhatikan ya teman-teman, support dan resistennya. Ini adalah dua support bawahnya, yang ini kan sebelumnya target kita udah ke hit kan teman-teman. Nah, dia menjadi support baru, dan bawahnya juga ada support lagi ya teman-teman. Jadi ini adalah 3 garis resist atas dan 2 garis support terdekat untuk Theta jangka pendeknya ya teman-teman. Jadi memang dia sudah melebihi target ya. Kalau misalkan symmetrical triangle ini kan targetnya ya seperti bukannya dia ya teman-teman, sekitar 95 ribuan sampai 97 ribuan lah ya. Dan dia berhasil menggapai targetnya ya, target dari breakout. Dan inilah yang perlu kita perhatikan untuk supportnya dan resistnya untuk kedepannya. Lalu T-Full juga kemarin waktu saya bahas itu dia belum breakout ya. Dia masih kemarin itu kisaran 4100 4200 ya. Kemudian kalau dia breakout, potensi mencapai 4400 dan 4500 sudah saya infokan ya teman-teman ya. Dan dia malah terbang sampai 4600-an ya. Jadi selamat yang semalam udah serok-serok T-Full ya. Kalau Theta kan kemarin udah lumayan terbang ya. Dan T-Full kemarin belum breakout, dan akhirnya breakout teman-teman ya. Dan dia belum mencapai apa ya namanya, explosive movementnya belum ya teman-teman, ketimbang Theta ya teman-teman. Kalau Theta targetnya udah ke hit malah lebih, kalau T-Full ini belum ya. Dia masih beberapa resisten yang perlu kita perhatikan, yaitu di sekitar 4700, 5000, 5300-an, dan sekitar 5600 ya. Memang targetnya kalau breakout ini teman-teman, targetnya ke 5600 sama seperti Theta ya teman-teman. Ini targetnya sudah hit ya teman-teman waktu dibukanya atau bukaannya dari si symmetrical triangle ini nih ya. Dia udah melebihi teman-teman ya. Jadi itulah target-target dan resist yang harus ditempuh untuk T-Full. Theta juga udah nih teman-teman ya. Jadi mencapai targetnya lah Theta ya teman-teman. Lalu ini adalah resist atas, support bawah. T-Full juga ini adalah beberapa resist atas dan support bawahnya yang perlu kalian perhatikan untuk T-Full jangka pendeknya itu di sekitaran sini teman-teman, ada di sekitar 4300-an ya. Ini saya warnain warna biru aja untuk pembeda. Kemudian juga next lagi ada support lagi, di mana yang nanya-nanyain ya teman-teman, next support aja lagi di sekitar 4100 ya untuk jangka pendeknya si T-Full ini sendiri ketika dia koreksi. Lalu ketika dia mampu untuk mantul dari supportnya, ini adalah beberapa titik resisten yang harus kalian perhatikan untuk target-target T-Full jangka pendek ini pakai time frame 4 jam. Dia memang sudah masuk area overbought. Lalu Theta juga sudah masuk area overbought teman-teman ya. Jadi ini area-area yang harus kalian perhatikan untuk jangka pendek dari si T-Full dan Theta ya. Tapi balik lagi untuk pergerakan Bitcoinnya, kalian juga harus perhatikan juga ya teman-teman untuk jangka pendeknya, apakah dia mampu melewati garis atau area oranye ini atau area ungu ini atau tidak gitu ya, sekitaran 42.000 sampai 43.000 dolar ya teman-teman untuk pergerakan si Bitcoin. Dan kita harus lihat juga Bitcoin dominance-nya atau dominasi Bitcoin harus seperti apa juga ya teman-teman. Jadi itu yang bisa saya info ke kalian. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari MA-nya teman-teman ya, MA-nya kalau MA 50 sama 200 harusnya sih dia bagus ya teman-teman ya. Ini kita pasang MA 50. Oke, kemudian juga kita cek untuk MA 200-nya. Ini warnanya warna merah ya. Jadi memang kita bisa lihat dia kemarin ini sewaktu mau breakout dia ini ya teman-teman ya, memang pas banget sama yang namanya dia retest untuk MA 50-nya. Berpapasan pas dengan resisten ya, dia retest lagi resisten sebelumnya, dia udah break dan dia retest lagi yang menjadi support baru, sama juga ketemu dengan MA 50 dan akhirnya dia berhasil mantul ya. Jadi memang MA 50 juga jadi salah satu indikator penting untuk kita bisa lihat ya teman-teman untuk pergerakannya. Juga MA 200 nih, kemarin dia sudah sempet break dari support
symmetrical triangle-nya dan bertemu MA200 yang akhirnya berhasil mantul ya. Jadi memang MA50 dan MA200 itu jadi dua indikator yang cukup penting ya teman-teman ya. Bisa jadi dua indikator cukup penting untuk menjadi support ataupun resisten ya. Jadi itu sekilas untuk Theta dan T-Full ya, yang mau beli serok-serok ya bisa perhatikan di area supportnya ya, dan yang mau TP-TP itu ada berapa resisten atau target jual ya, jangka pendek ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian untuk long term ya teman-teman ya bisa aja mungkin sampai deket-deket ATH sebelumnya itu sekitaran 230 ribuan untuk Theta. Ya untuk T-Full ini ya sekitaran bulan kemarin dia buat new ATH di sekitaran 9.800-an ya untuk T-Full ya teman-teman. Jadi ya bebas saja untuk mau kalian hold mid term atau long term untuk Theta T-Full ini. Dua koin bagus, memang fundamentalnya bagus teman-teman ya. Jadi ya nggak masalah lah. Apalagi kemarin yang udah serok-serok waktu GBTC unlock Theta dan T-Full, waduh ya. Kita bisa lihat kayaknya lebih profit Theta ya. Coba kita ukur teman-teman ya. Nah ya dari sini sampai sini lah ya, area sekarang lah ya teman-teman, kurang lebih 40% ya. Kalau ke high-nya terakhir itu sekitar 69%-an ya untuk T-Full. Kenapa dia nggak terlalu signifikan naiknya? Karena memang dia sudah membuat new ATH, jadi udah ngepam cukup kenceng ya waktu bulan 6 ini ya teman-teman ya. Ketimbang Theta itu waktu bulan 6 ini terbangnya belum tinggi, bahkan belum nyentuh ATH sebelumnya. Jadi indikasi dia terbang lebih tingginya itu waktu dari GBTC unlock-nya itu memang indikasi lebih tinggi teman-teman ya untuk terbangnya si Theta ketimbang T-Full ya. Kita ukur aja di sini sampai segini aja udah 97%-an ya teman-teman sewaktu GBTC unlock. Ya jadi memang nggak heran kenapa sekarang Theta terbangnya lebih tinggi dari T-Full, karena T-Full sebelumnya udah membuat new ATH, sedangkan Theta masih jauh dari ATH-nya. Nah, jadi masih sangat wajar kalau Theta terbang bisa lebih tinggi itu ya teman-teman ya. Analisanya kenapa Theta bisa lebih tinggi terbang ketimbang T-Full. T-Full ini udah ngegas parah banget, udah kenceng gitu ya teman-teman ya. Jadi ya dia waktu breakout pun nggak sekenceng Theta kalau saat-saat sekarang gitu ya. Jadi ini aja teman-teman informasi untuk Theta dan T-Full yang bisa saya update untuk kalian. Untuk area antrinya bisa disupport, beberapa titik support kalian bisa jaring, dan beberapa resisten untuk yang kalian masih hold itu yang jangka pendeknya ya teman-teman, bisa kalian perhatikan. Jadi balik lagi, ini bukan video pemaksaan buat kalian jual atau beli, ini hanyalah video referensi. Semoga kalian bisa terbantu dengan adanya video ini. Itu aja teman-teman untuk video Theta dan T-Full kali ini, dan kalian bisa request satu video lagi ya, kira-kira mau koin apa yang saya bahas. Itu aja teman-teman, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.